Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Saya berharap kalian dalam kondisi yang sehat, tidak ada kurang suatu apapun, dan tetap semangat di dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Salah satunya adalah dengan tetap belajar. Walaupun kita masih belajar di dalam kondisi pandemi, di mana mengharuskan kita tetap harus melakukan pembelajaran jarak jauh, tetapi saya berharap itu tidak mengurangi semangat kita di dalam mencari ilmu. Nah, kali ini kita akan membicarakan materi seni budaya di semester 2, yaitu tentang alat musik tradisional. Nah, kalian pasti sudah mengenal alat musik tradisional yang ada di Indonesia, seperti yang kemarin kita sudah bicarakan ya, tetapi kali ini kita akan khusus membicarakan alat musik tradisional khususnya yang ada di Surakarta. Oke? Kita akan mengenal lebih dalam mengenai salah satu alat musik dari Surakarta, yaitu gamelan. Di kelas 7 kalian, terutama yang ada di kota Solo, pasti sudah ada pelajaran kesenian daerah. Dan kita sudah belajar banyak tentang karawitan atau gamelan. Dan mungkin dari kalian juga mungkin malah sudah mahir ya memainkan gamelan. Oke, kita akan mereview kembali fakta tentang gamelan. Ya, kalian pasti tahulah gamelan itu sekarang bukan musik yang tidak yang asing ya. Musik gamelan sekarang adalah musik yang sangat populer, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara yang lain, dan popularitas dari gamelan ini sendiri sudah merambah ke berbagai benua dan telah memunculkan paduan musik yang baru. Kalian pernah dengar ada musik jazz dikolaborasikan dengan gamelan, kemudian ada musik pop juga dikolaborasikan dengan gamelan, ada dangdut dengan gamelan, itu sudah lumrah ya. Kemudian musik klasik dengan gamelan. Ini yang ingin saya berikan ke kalian untuk menyemangati kita mempelajari dan mencintai budaya-budaya kita. Idris Sardi, seorang maestro biola, pun pernah berkolaborasi dengan Rahayu Supanggah menciptakan harmoni musik yang sangat indah. Ya, Idris Sardi tahu, beliau adalah seorang maestro biola yang memang sangat mahir dalam memainkan biola. Dan Rahayu Supanggah, mungkin kalian belum banyak yang tahu, Rahayu Supanggah adalah salah satu tokoh pembaharu di dalam musik karawitan. Beliau adalah guru besar, seorang profesor di bidang karawitan yang sekarang masih mengajar dan menjadi guru besar di Institut Seni Indonesia Surakarta. Dan Idris Sardi dengan Rahayu Supanggah ini mencoba mengkolaborasikan antara biola yang dia mainkan dengan musik karawitan klasik. Dan hasilnya sangat, kalian nanti boleh lihat di YouTube ya, cari di YouTube. Hasilnya sangat bagus, bagaimana biola yang mendayu-dayu ini dipadukan dengan gamelan, harmonisasi musiknya sangat-sangat berkualitas. Dan kalian pasti pernah melihat film The Hobbit ya. Ya, The Hobbit yang terakhir, edisi yang terakhir. Itu kalau kalian amati, itu juga dimasukkan dalam referensi ya. Mereka memakai musik gamelan selama 15 detik saat adegan munculnya ular naga. Itu di film The Hobbit. Jadi produser dari dan penata musik di film Hollywood itu sudah melirik gamelan untuk menjadi soundtracknya, untuk menjadi backsoundnya di dalam adegan-adegan tertentu. Ini artinya apa? Ya, gamelan sudah masuk pada ranah industri film di Hollywood. Oke, lanjut. Tentang gamelan Surakarta sendiri, kita tahu bahwa gamelan Surakarta itu umurnya sudah beratus-ratus tahun, tetapi sampai sekarang pun masih ada ya, masih diminati. Bahkan sudah menyebar ke seluruh dunia. Setiap tahun permintaan ekspor gamelan semakin tinggi. Jadi seperangkat gamelan itu semakin banyak diekspor atau semakin banyak diminta oleh negara-negara luar. Padahal harganya tidak murah. Untuk seperangkat gamelan yang hanya satu laras saja, yaitu laras lendro saja atau pelok saja, itu paling murah 150 juta. Dan ada seperangkat gamelan yang memang bahannya bagus, itu bisa sampai 1 miliar atau mungkin bahkan lebih. Kemudian untuk materi pembelajaran di beberapa negara di Asia Tenggara terutama ya, itu karawitan sudah menjadi kurikulum internal ya, jadi sudah masuk pada kurikulum wajib di sekolah. Jadi jangan heran kalau banyak sekali
anak-anak SD dan SMP dari Singapura, dari Malaysia, dari Brunei itu yang mahir sekali memainkan gamelan karena memang sudah masuk pada pembelajaran mereka. Kemudian di Jepang, Australia, Belanda, kemudian juga New Zealand itu bahkan sudah menjadi materi kuliah pilihan untuk semua fakultas, cuman peminatnya semakin banyak. Di New Zealand sendiri ada fakultas kedokteran atau fakultas hukum itu juga memiliki semacam mata kuliah pilihan yaitu seni dan di dalamnya ada karawitan. Di New Zealand sendiri sudah sangat maju ya, di sana udah ada komunitas-komunitas gamelan, salah satunya adalah komunitas gamelan yang dimainkan oleh para mahasiswa. Kita jangan sampai kalah ya. Oke, lanjut. Sekarang tentang sumber daya manusia. Setiap tahun semakin banyak permintaan pengajar karawitan dari Surakarta. Jadi banyak sekali sekarang anak-anak muda yang lulusan dari Institut Seni Indonesia yang langsung bekerja ke luar negeri. Mereka dikontrak untuk menjadi pengajar karena satu negara saja itu butuh banyak sekali pengajar. Bahkan negara-negara yang mungkin kita tidak pernah dengar, misalnya negara-negara Bulgaria, Cekoslovakia, negara-negara yang di daerah-daerah dekat kutub itu bahkan juga meminta karawitan sekaligus gamelannya untuk diterapkan di sana, dilakukan di sana. Untuk sumber daya manusia mereka ada yang dikontrak, ada yang menjadi pengajar tetap, bahkan menjadi warga kehormatan dan diberi kewarganegaraan khusus kalau sudah lebih dari 20 tahun. Dan banyak sekali sekarang warga negara Indonesia yang diberikan semacam warga negara kehormatan di negara-negara tersebut karena mereka dinilai sudah memberikan kontribusi di dalam mengajarkan gamelan. Oke. Gamelan sendiri dulu kan sebutannya hanya ada di Surakarta, yaitu kalau gamelan identik dengan karawitan Surakarta atau karawitan Jawa, tetapi penyebutan gamelan sendiri itu tidak hanya ada di Surakarta, tapi juga ada gamelan Sunda, itu juga disebut sebagai gamelan. Jawa Timuran dan Bali itu juga memiliki gamelan, dan semuanya memiliki ciri khas masing-masing sesuai dengan lokal jenius atau kekayaan budaya masyarakat setempat. Gamelan Surakarta sendiri seperti ini, sekolah kita juga punya dan kita juga sering memainkannya. Di Indonesia, terutama Pulau Jawa dan Bali, alat musik gamelan dianggap sebagai salah satu jenis musik yang paling tua dan masih hidup sampai dengan sekarang. Kalau kalian masih ingat pelajaran sejarah gamelan itu sudah ada sejak zaman primitif, kemudian berkembang sangat bagus pada zaman Majapahit ya. Di zaman Majapahit karawitan berkembang sangat pesat, kemudian juga ketika kerajaan Islam muncul, gamelan justru menjadi salah satu media di dalam penyebaran agama dan berkembang sampai dengan sekarang. Karawitan atau gamelan tidak hanya menjadi sebuah seni, tetapi juga menjadi sebuah media untuk penyebaran agama Islam, untuk mengajarkan moral ya. Tidak hanya sebagai tontonan tetapi juga sebagai tuntunan. Di berbagai daerah, gamelan juga sering disebut sebagai karawitan. Ini sebenarnya lebih pada penyebutan di Surakarta ya. Karawitan itu lebih identik di Surakarta. Tapi sekarang banyak juga yang menyebut alat-alat musik daerah itu sebagai karawitan. Banyak sekali referensi yang mengatakan asal-usul dari kata karawitan. Tetapi kita ambil dua saja. Yang karawitan berasal dari kata rawit. Itu menurut Ki Sinduswarno. Rawit sendiri diambil dari cabai rawit. Cabai rawit semua tahu ya. Ya, itu cabainya kecil, halus tapi sangat indah. Kalau warna merah ya merah sekali. Nah, karawitan sendiri menurut Ki Sinduswarno itu adalah seni suara yang berbentuk vokal atau instrumental yang berlaraskan slendro dan pelok. Itu menurut Ki Sinduswarno. Sedangkan dari Raden Mas Kusumadinata yang berasal dari Bandung, karawitan itu menurut dia adalah pancaran sinar yang indah. Jadi istilah karawitan banyak digunakan untuk menyebut alat musik daerah yang mencakup instrumen dan vokal yang tidak hanya berlaraskan slendro dan pelok saja ya. Lanjut. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana keunikan karawitan terutama gamelan Jawa, silakan kalian mengikuti materi kesenian daerah ya yang ada di Surakarta. Tentunya sudah tidak asing lagi dengan gamelan, dan kita berharap dengan semakin banyak kita tahu tentang gamelan atau karawitan itu akan menambah kecintaan kita terhadap budaya kita sendiri, kecintaan kita terhadap alat musik yang kita punya. Materi hari ini sedikit,
Tetapi saya yakin akan menambah pengetahuan kita mengenai jenis-jenis musik atau alat musik tradisional di Indonesia. Oke, kalian ikuti terus materi saya yang saya unggah di YouTube. Kemudian juga kalian kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan lewat email atau ke WA saya. Pesan saya satu, anak-anak, kita boleh memiliki banyak referensi tentang musik. Tapi satu hal, kita tidak boleh melupakan musik yang kita punya sendiri. Jangan sampai musik yang kita punya justru lebih banyak dikuasai atau banyak berkembang di negara lain. Tidak mustahil kalau kita semakin jauh dari budaya kita, satu saat ketika kita ingin mempelajari tentang tari tradisional, tentang karawitan atau tentang gamelan, kita justru harus berguru ke luar negeri. Karena di sana seni tradisi kita begitu dihargai. Seni kita adalah seni yang adiluhung, yang kualitas seninya tinggi, nilai artistiknya tinggi. Sampai ketemu anak-anak di materi yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.